Halo sahabat, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan saya mengenai aplikasi promosi kesehatan di pandemi COVID-19 ini dengan tema kurangnya kepatuhan protokol kesehatan di minimarket Alfamart Ermadidi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tessa Agatha Pinuntoan dengan NIM 191111011122 Semester 3 kelas C Universitas Samratulangi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dalam promosi kesehatan kali ini, yang menjadi sasaran primer yaitu pembeli atau konsumen, sekunder yaitu karyawan toko, dan tersier yaitu manajer toko. Kemudian dari hasil pengamatan ditemukan masalah yang dihadapi di minimarket di daerah saya, yaitu kurangnya pengawasan pada pengunjung minimarket. Masalah yang pertama, pembeli bisa masuk dalam minimarket tanpa memakai masker. Yang kedua, tidak menjaga jarak dengan pembeli lain saat memilih barang di etalase. Kemudian pembeli tidak menjaga jarak pada antrian kasir. Kemudian, karyawan minimarket juga tidak menegur pembeli yang tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Serta dalam minimarket tidak ada tempat cuci tangan di depan minimarket dan tidak ada pengukuran suhu bagi pembeli. Ada beberapa informasi yang saya peroleh. Yang pertama, di pintu masuk minimarket sudah ada poster yang tertulis area wajib menggunakan masker. Yang kedua, di lantai antrian kasir sudah ada garis untuk tiap orang berdiri minimal 1 meter. Dan yang ketiga, para karyawan minimarket menggunakan masker ketika melayani konsumen. Adapun strategi promkes yang saya rancangkan berupa bina suasana dan advokasi yang dapat dibicarakan dengan manajer minimarket agar bisa jadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan atau langsung diberikan pengarahan pada karyawan minimarket tersebut. Nah, yang pertama yaitu minimarket dapat menyediakan tempat cuci tangan dan ada karyawan yang mengarahkan agar mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke minimarket. Yang kedua, ada karyawan yang memeriksa suhu badan pembeli saat masuk minimarket dan tidak mengizinkan masuk pembeli yang tidak memakai masker. Selanjutnya, karyawan menegur pembeli yang tidak menjaga jarak saat mengantri serta dapat membuat tulisan yang tidak menjaga jarak tidak akan dilayani. Yang keempat, karyawan memberitahu harus menjaga jarak saat memilih barang di etalase, serta membuat poster untuk tetap menjaga jarak aman dengan pembeli lain ketika memilih barang. Kemudian, yang kelima, untuk meminimalisir transmisi, minimarket dapat membuat tulisan jangan menyentuh barang yang tidak ingin dibeli. Dan yang terakhir, minimarket juga dapat meletakkan patung di depan minimarket yang sedang menggunakan masker dan digantungi papan yang bertulis selalu gunakan masker dan patuhi protokol kesehatan. Kemudian analisis dari strategi promosi kesehatan yang tadi, adapun kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kekuatan. Minimarket dapat meminimalisir transmisi atau penularan COVID-19 dan orang-orang lebih memperhatikan kesehatannya dan lebih patuh pada kebijakan yang ada. Kemudian kelemahan. Nah, kurangnya pegawai pada minimarket yang membuat mereka bekerja lebih ekstra untuk mempertahankan kesehatan area perbelanjaan dan tidak adanya tempat cuci tangan, pengukur suhu badan, dan hand sanitizer di daerah perbelanjaan. Selanjutnya tantangan. Karena latar belakang orang yang berbeda-beda, maka dari itu ketika menegur pembeli yang tidak menaati protokol kesehatan, haruslah dengan bahasa yang sopan dan santun agar orang tersebut tidak tersinggung. Dan yang terakhir adalah peluang. Nah, yang pertama, banyak orang yang datang di minimarket ini karena aman dan mereka menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Yang kedua, orang-orang tidak tertular COVID-19 karena sudah terbiasa menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak, walaupun hanya pergi ke minimarket.
Itulah rancangan atau aplikasi promosi kesehatan dari pengamatan saya. Jika ada kesalahan penulisan atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Saya Tessa mengucapkan banyak terima kasih.